Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Gaduh Cahyani, NIM 2027023, kelas 1A Keperawatan Stikes Majapahit, Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang range of motion adalah suatu gerakan otot pada seseorang yang harus diganti karena sesuatu. Ada beberapa kondisi pasien yang harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot seseorang. Itu ada 4 contohnya. Pada masing-masing pasien dengan pasca stroke, mengalami pelemahan otot, pada pasien pasca force of Delhi, yang menyebabkan seseorang itu mengalami kelemahan pada anggota tubuhnya. Sehingga kita harus melatih ROM atau range of motion. Tujuannya adalah untuk supaya mengembalikan kekuatan otot. ROM sendiri dilakukan pada semua area, baik dari kepala sampai ujung kaki. ROM sendiri itu ada 2 jenisnya, yaitu ROM aktif dan ROM pasif. ROM aktif sendiri adalah ketika kita mampu untuk melakukan pergerakan itu sendiri. Sedangkan ROM pasif adalah ROM yang dilakukan pada orang lain. Contoh ROM pasif adalah saat kita melakukannya dengan membantu pasien. Kita bertanya dulu kepada pasien apakah dia mampu untuk melakukannya sendiri atau tidak. Jika pasien tidak mampu untuk melakukannya sendiri, kita bisa membantunya. Dengan cara seperti ini, kita bantu untuk menggerakkan bagian tubuhnya yang mengalami sakit. Jadi segala sesuatu yang dibantu itu adalah ROM pasif. Untuk melakukan ROM bisa dilakukan sehari sekali atau 2 hari sekali ya. Dalam hitungan 8-10 kali dalam gerakan. Contoh gerakannya adalah, yang pertama itu adalah fleksi. Fleksi adalah untuk menekukkan tubuh. Sedangkan gerakan ekstensi adalah meregangkan. Jika fleksi dan ekstensi dilakukan pada tangan, ini untuk fleksi, ini untuk ekstensi, ini untuk hiperekstensi. Jadi untuk pergelangan tangan itu bisa dilakukan ini fleksi, ini ekstensi, ini hiperekstensi. Sedangkan untuk elevasi dan depresi, kalau elevasi itu mendorong ke atas, kalau depresi itu dia mendorong ke bawah dari superior. Jadi elevasi dan depresi itu digunakan di bahu. Elevasi, depresi. Untuk fleksi dan ekstensi bisa dipakai di beberapa sendi yang bisa 90 derajat. Misalnya kayak siku, jari. Sedangkan kalau rotasi tidak semuanya bisa. Namun kalau kepala itu bisa diputar ke rotasi. Selain itu juga bahu bisa untuk rotasi. Jadi untuk yang bisa berputar itu adalah rotasi. Selanjutnya ada abduksi dan aduksi. Untuk abduksi itu adalah yang menjauhi badan. Untuk aduksi, D adalah dekat dengan pangkalan badan. Jadi untuk kesini adalah aduksi, sana adalah abduksi. Aduksi, abduksi. Aduksi, abduksi. Kemudian ada pronasi dan supinasi. Jadi supinasi itu seperti posisi. Tangan kita yang terbuka ini adalah supinasi. Untuk yang seperti ini dinamakan pronasi. Kemudian yang ini adalah traksi atau normal. Jadi supinasi, pronasi, dan laterasi.
Selanjutnya adalah sirkumduksi. Itu hampir mirip dengan rotasi. 180 ke belakang itu namanya sirkumduksi. Kemudian yang satunya ada hiperinteraksi. Maaf, maksudnya adalah hiperekstensi. Jadi kalau hiperekstensi itu berlebihan sampai ke belakang. Terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan tentang Rom. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.